Kalian pernah dengar nggak cerita batu menangis yang ada di Museum Mula Warman? Kira-kira masih ada apa enggak ya? Daripada penasaran, mending kita langsung masuk aja. Dulu nenekku sering cerita kalau di museum ini ada batu yang bisa menangis. Tapi cerita itu sudah lama banget loh. Dan kali ini saya langsung datang untuk melihatnya. Sebelum masuk, jangan lupa beli tiket dulu. Ini penampakan ruang utamanya. Ada kursi raja, asli peninggalan Kerajaan Mula Warman. Di sini juga ada barang-barang peninggalan lainnya. Tempat ini masih terawat dengan baik ya. Sangat bagus buat kalian yang mau belajar tentang sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara. Dan tadi saya sempat ngobrol sama petugasnya untuk menanyakan apakah batu menangis itu masih ada. Dan ternyata ada guys. Katanya sih di ruangan ini, tapi saya cari-cari kok nggak lihat ya. Ruangan ini tuh menyimpan benda-benda yang disakralkan, makanya diletakkan di dalam kelambu kuning dan masih dipakai untuk acara-acara adat kesultanan. Karena dari tadi nggak nemu, akhirnya langsung bertanya lagi sama petugasnya. Dan kami langsung diantar untuk melihat batu menangis. Kira-kira seperti apa bentuknya ya? Dan apakah batu ini masih mengeluarkan tangisan? Yuk kita lihat aja. Ternyata letak batu menangis disembunyikan di bawah tempat ini, dan saya sudah diizinkan untuk melihatnya. Awalnya sempat ragu untuk masuk, tapi kata bapaknya nggak apa-apa, lihat aja, yang penting niatnya baik dan nggak macam-macam. Akhirnya saya beranikan diri buat masuk, dan sebelum itu saya berdoa dulu minta perlindungan sama yang di atas. Bismillah, dan ini penampakan batu menangisnya. Inilah bentuk batu yang dipercaya bisa menangis yang tersimpan di museum ini. Banyak cerita tentang batu ini dengan versi yang berbeda-beda. Ada yang bilang ini adalah seorang gadis yang durhaka kepada ibunya dan dikutuk menjadi batu. Tapi kalau menurut versi Mister Tukul Jalan-Jalan, yaitu hasil penerawangannya Ustadz Solipati, batu ini adalah jelmaan dua pangeran yang menjadi batu. Ya Allahu alam ya. Alasan kenapa batu ini disembunyikan ada dua versi juga ya. Yang pertama karena batu ini katanya gak suka sama tempat terbuka, dia akan kembali sendiri ke tempat yang gelap. Kalau versi yang keduanya sih karena pengunjung sering tabur bunga dan uang koin di batu ini sambil berhajat supaya apa yang diinginkannya tercapai. Makanya batu ini disembunyikan. Mungkin kalian ada versi lain tentang batu ini, silahkan komen di bawah ya. Dan menurut cerita yang saya dengar, batu ini masih mengeluarkan tangisan pada malam-malam tertentu seperti malam Senin ataupun malam Jumat. Di ruangan ini juga sering terjadi hal-hal mistis seperti pengunjung yang kesurupan karena katanya ruangan ini dihuni oleh Datuk Pangeran Panji Kuning dan Datuk Jenggot Kawat. Makanya kalau kalian berkunjung, usahakan ucapkan salam dulu dan jangan punya niat buruk ya. Oke, kita lanjut ke ruangan lainnya. Selain kisah batu menangis tadi, di museum ini juga terdapat benda-benda bersejarah lainnya. Yuk kita telusuri. Di ruangan ini terdapat 7 batu prasasti Yupa bertuliskan Palawa yang menceritakan tentang sejarah kerajaan Kutai Kartanegara. Sangat cocok nih buat yang hobi sejarah. Lanjut ke ruang berikutnya. Di sini terdapat baju-baju adat Dayak dan pernak-pernik aksesoris Dayak lainnya. Ada juga tempat atau ruangan yang menggambarkan tentang keseharian masyarakat secara tradisional. Lanjut ke ruangan berikutnya. Ini ruangan koleksi topeng-topeng ya. Lumayan serem sih lihat di bagian tengah ini. Kalau ini ruangan flora dan fauna yang ada di daerah Kalimantan. Baik hewan dan tumbuhan yang ada di laut maupun yang ada di hutan. Contohnya orang hutan ini. Lah kok mirip ya sama si Ariel? Jangan-jangan saudara yang tertukar ya. Lanjut ke ruang berikutnya. Ini ruangan koleksi kain-kain tradisional dan juga alat pembuat kainnya. Ada juga ruangan sejarah mata uang yang dipakai pada masa lalu, jadi kita bisa belajar mengenal mata uang kuno. Lanjut kita bisa melihat koleksi foto-foto raja atau sultan Kutai Kartanegara dari zaman dulu hingga sekarang. Habis itu kita ke ruangan senjata, di sini koleksinya lumayan lengkap ya. Lanjut ke ruangan lainnya, ini kami masuk ke ruangan ranjang peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara. Bentuknya sangat menggambarkan tempo dulu ya. Habis ini kita akan masuk ke ruang bawah tanahnya yang katanya angker. Dan pernah dijadikan syuting Mister Tukul dan juga dunia lain. Karena kepanjangan, lanjut ke part 3 ya.